Praktikum kenaikan titik didih, air, larutan gula, dan larutan garam. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah salah satu sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi partikel zat larutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Suryani, 2011. Salah satu sifat koligatif larutan yaitu kenaikan titik didih. Titik didih zat cair adalah suhu tetap pada saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan di seluruh bagian zat cair. Titik didih zat cair diukur pada tekanan 1 atmosfer. Dari hasil penelitian sebelumnya, ternyata titik didih larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Khoiriyah dan kawan-kawan 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Damayanti, mahasiswa Pendidikan Kimia Angkatan 2020 akan melakukan praktikum sifat koligatif larutan kenaikan titik didih pada gula dan garam. Baiklah, alat bahan yang kita gunakan yaitu ada panci, kompor, cup yang sudah diberi label, air, sendok, batang pengaduk, gula, garam, dan stopwatch. Baiklah, praktikum pertama yang kita lakukan yaitu menentukan titik didih air. Langkah pertama yaitu 300 ml air ke dalam cup. Selanjutnya kita masukkan air ke dalam panci. Kita nyalakan kompor dan panaskan air. Tentukan waktu dengan stopwatch dan ukur suhu dengan termometer. Selanjutnya percobaan kedua, menentukan titik didih larutan gula. Cara membuat larutan gula yaitu masukkan 300 ml air, dan 2 sendok gula pasir. Lalu diaduk hingga menguning. Selanjutnya masukkan 300 ml air, dan 4 sendok makan gula pasir. Lalu diaduk hingga menguning. Setelah itu masing-masing larutan gula kita panaskan. Nyalakan kompor, masukkan larutan gula
2 sendok makan. Tentukan waktu dan ukur suhu. Selanjutnya panaskan larutan 4 sendok makan gula dan tentukan waktu dan suhu menggunakan termometer. Selanjutnya menentukan titik didih garam. Cara membuat larutan garam yaitu masukkan 300 ml air, dan 2 sendok makan garam. Nyalakan kompor, tambahkan 2 sendok larutan garam, lalu tentukan waktu dan tentukan suhu menggunakan termometer. Selanjutnya panaskan 4 sendok makan larutan garam dan tentukan waktu dan suhunya. Larutan yang kedua, kita masukkan 300 ml air, lalu dimasukkan 4 sendok garam. Lalu diaduk hingga mendidih. Setelah itu larutan kita panaskan. Pembahasan. Pada percobaan ini digunakan zat murni yaitu air dan zat terlarut berupa larutan gula 2 sendok dan 4 sendok dan larutan garam 2 sendok dan 4 sendok. Ketika diukur suhunya atau titik didihnya, maka titik didih dari larutan gula dan garam akan lebih besar dari air. Peristiwa ini disebut kenaikan titik didih larutan. Hal ini bisa terjadi karena adanya penambahan zat terlarut berupa gula dan garam dengan konsentrasi yang berbeda mengakibatkan larutan lebih sulit atau lama untuk mendidih, sehingga dibutuhkan suhu yang tinggi untuk mendidihkannya. Oh iya teman-teman, adanya partikel zat terlarut menghalangi pelarut murni untuk menguap, sehingga titik didih zat terlarut akan lebih besar dari pelarut murninya. Oleh karena itu, titik didih air lebih kecil dari titik didih larutan gula dan garam. Hasil percobaan, titik didih air lebih kecil daripada titik didih larutan gula 2 sendok. Titik didih larutan gula 2 sendok lebih kecil daripada titik didih larutan gula 4 sendok. Titik didih dari larutan gula 4 sendok lebih kecil daripada titik didih larutan garam 2 sendok. Titik didih larutan garam 2 sendok lebih kecil daripada titik didih larutan garam 4 sendok. Titik didih larutan gula 2 sendok lebih kecil daripada titik didih larutan gula 4 sendok. Hal ini dikarenakan konsentrasi dari larutan gula 4 sendok lebih besar daripada konsentrasi larutan gula 2 sendok. Hal ini berlaku pula untuk larutan garam, di mana titik didih dari larutan garam 2 sendok lebih kecil daripada titik didih larutan garam 4 sendok. Titik didih dari larutan garam lebih besar daripada titik didih larutan gula. Hal ini dikarenakan larutan garam merupakan larutan elektrolit, sedangkan larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Konsentrasi zat terlarut juga mempengaruhi titik didih larutan. Semakin besar konsentrasinya, maka titik didih larutan juga akan semakin besar.
Lalu pertanyaannya, mengapa ya larutan elektrolit titik didihnya lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit? Mengapa semakin besar konsentrasi zat, maka titik didihnya juga akan semakin tinggi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan zat elektrolit yang dilarutkan pada air akan mengalami ionisasi, sehingga partikel zat terlarut elektrolit akan lebih banyak dari non-elektrolit, meskipun dengan konsentrasi yang sama. Banyaknya ion yang dihasilkan dari zat elektrolit tergantung pada derajat ionisasinya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa untuk konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki sifat koligatif larutan yang lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit. Konsentrasi yang berbeda akan sebanding dengan besarnya energi yang digunakan untuk mendidihkan larutan tersebut, sehingga semakin besar konsentrasi akan semakin besar pula energi yang digunakan. Dalam hal ini dibuktikan dengan semakin tinggi suhu akhir. Kesimpulan. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa pertama, titik didih dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin besar titik didih larutan. Yang kedua, titik didih dipengaruhi oleh zat terlarut, yakni elektrolit dan non-elektrolit. Titik didih dari larutan elektrolit akan lebih besar dari titik didih larutan non-elektrolit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.